Apa sih manifestasi itu? Ada yang mengartikan seperti ini. Manifestasi adalah proses untuk mengubah sesuatu dari pikiran menjadi kenyataan. Ini saya mengutip dari arti menurut KBBI. Manifestasi adalah perwujudan suatu pernyataan perasaan dan pendapat, atau perwujudan dan bentuk dari sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian arti yang lain dikutip dari buku berjudul Limitless Abundance yang ditulis Andi Denta, yaitu mengartikan manifestasi adalah proses memproyeksikan sesuatu dari dunia metafisik ke dunia fisik. Ya. Kalau kita belajari lebih jauh, ya di beberapa literasi ada dua jenis manifestasi, yaitu manifestasi pikiran dan manifestasi klinis. Manifestasi pikiran ini saya mengutip dari buku berjudul The Magic of Thinking Big yang ditulis David J. Schwartz, menyebutkan bahwa pemikiran besar merupakan sebuah keajaiban karena tidak semua orang berani untuk memiliki keyakinan, motivasi, dan semangat. Ya. Jadi dari sebuah pikiran, dari sebuah pikiran yang kuat ya dari seseorang akan menimbulkan suatu keajaiban. Kira-kira seperti itu. Kalau manifestasi klinis ini terkait dengan kedokteran, yaitu sebuah gejala klinis yang dialami seseorang saat mereka terkena penyakit. Jadi lebih gejala-gejala ya. Misalkan ada gejala mual atau pusing atau gatal-gatal, nah itu membutuhkan diagnosa lebih lanjut seperti itu. Nah, kita mencoba membahas tentang manifestasi pikiran ini. Ya, ada sebuah metode yang di saat ini sangat populer sekali, yaitu tentang law of attraction atau hukum tarik-menarik. Ini dari sebuah buku yang ditulis Rhonda Byrne, ya, The Secret, ya. Itu dia mengungkapkan tentang hukum tarik-menarik ini, ya. Jadi hukum tarik-menarik adalah konsep dalam filsafat dan spiritualitas yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan seseorang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi realitas fisik mereka sendiri. Jadi semua berawal dari kekuatan pikiran, kemudian perasaan mengikuti, akhirnya tindakan juga akan menyempurnakannya atau mengikutinya. Ini menarik ya. Kita bahas apakah semudah itu ya kita hanya membayangkan atau memikirkan, misalkan kita menginginkan sesuatu dengan mudahnya, benar-benar sesuatu yang kita inginkan itu terwujud. Apakah memang seperti itu? Kalau kita berpikir lebih mendalam, berpikir lebih logis, ya memang kalau pikiran kita kuat, motivasi kita kuat untuk menginginkan sesuatu, akhirnya ya seluruh
seluruh indera kita, jiwa kita akan terfokus untuk mewujudkannya. Nah, dari situ akhirnya muncul peluang-peluang yang akan diikuti secara realistis untuk mewujudkannya. Jadi jangan dipikir hanya cukup membayangkan tiba-tiba dengan sendirinya akan datang. Jadi tetap ada hukum alam, tetap ada sebuah kerja, sebuah usaha untuk mewujudkannya. Misalkan pikiran kita sangat kuat menginginkan mobil, katakanlah kita menginginkan suatu mobil, kita sudah menggunakan law attraction ini, pikiran kita menginginkan dengan kuat, motivasi untuk mendapatkannya juga kuat. Nah, akhirnya daya upaya akan tertuju ke situ, akan muncul peluang-peluang untuk mewujudkannya. Jadi seperti itu. Mungkin di level-level tertentu, di makom tertentu, orang bisa lebih mudah lagi untuk mendapatkannya. Jadi erat kaitannya memang ini dengan spiritualitas juga ya, bahwa jika pikiran kita kuat, jiwa kita kuat, spiritual kita kuat, maka insting akan menuntun dengan mudahnya untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan. Mungkin seperti itu. Mungkin itu dulu sahabat ilmu kehidupan yang kita bahas untuk hari ini. Silakan komen ya di kolom komentar. Suatu saat kita akan bahas topik-topik yang lain seputar kehidupan ini. Selamat bahagia, selamat berkelimpahan, salam sehat selalu.